Bayangkan sebuah kota yang tenang, di mana penduduknya menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Namun, di balik kedamaian itu, ada sosok bayangan yang mengintai, haus akan darah, mencari korban yang tak bersalah. Sosok itu adalah seorang pemuda yang kelihatannya tak berbahaya, namun di dalam hatinya tersembunyi kegelapan yang tak terbayangkan. Karol Kot adalah namanya, dan ia akan segera dikenal sebagai salah satu pembunuh paling sadis dalam sejarah Polandia. Apa yang membuat seorang anak dari keluarga biasa berubah menjadi mesin pembunuh yang kejam? Siapkan diri Anda untuk mengikuti kisah penuh teror ini, dan bersiaplah untuk melihat bagaimana wajah ketenangan bisa menyembunyikan mimpi buruk yang paling mengerikan. Sebelum lanjut kisah ini, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta, dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata yang mengerikan untuk episode kali ini. Karol Kot lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1946 di Krakow, Polandia. Ia adalah anak sulung dari pasangan Wacław Kot, seorang insinyur yang disegani, dan Władysława Kot, seorang akuntan yang berdedikasi. Karol memiliki seorang adik perempuan, dan keluarga mereka hidup dalam keadaan yang, bagi orang luar, tampak normal dan harmonis. Namun, dalam diri Karol, ada sesuatu yang kelam dan sangat mengerikan, sesuatu yang tidak disadari oleh orang-orang terdekatnya, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Sejak usia dini, Karol menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam pelajaran sains dan matematika. Namun, di balik prestasi akademisnya, ada keanehan yang mulai terlihat. Ia sering kali tenggelam dalam fantasi gelap, membayangkan dirinya sebagai pemburu yang memburu dan membunuh mangsanya tanpa ampun. Ketertarikannya pada kekerasan dan darah semakin menjadi-jadi ketika ia mulai menyiksa dan membunuh hewan-hewan kecil, seperti kucing dan burung. Kegembiraan yang dirasakannya saat melihat makhluk hidup meregang nyawa di tangannya memberi Karol sensasi yang tak bisa ia dapatkan dari hal lain. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Karol melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teknik Politeknik Krakow. Ia mengikuti jejak ayahnya yang seorang insinyur. Namun, di kampus, Karol tidak bisa menahan dorongan untuk melakukan hal-hal yang lebih mengerikan. Minatnya pada pembunuhan berkembang menjadi obsesi yang mengerikan. Di dalam kepalanya, ia merencanakan pembunuhan dengan teliti, membayangkan detail yang mengerikan dari setiap serangan. Pada tahun 1964, saat berusia 18 tahun, Karol memutuskan untuk mengubah fantasinya menjadi kenyataan, dan ia mulai berburu manusia. Berikut adalah daftar korban hasil berburu Karol yang diketahui. Pertama, Lucina L. Pada tanggal 21 September tahun 1964, Karol melancarkan serangan pertamanya. Korban adalah seorang anak perempuan tak berdosa berusia 11 tahun bernama Lucina L. Tanpa peringatan, Karol menyerangnya di jalanan Krakow. Ia menikam Lucina dengan brutal, berkali-kali, hingga gadis kecil itu terkapar bersimbah darah di trotoar. Saat darah hangat mengalir dari tubuh Lucina, Karol merasakan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedua, Maria P. 2 tahun kemudian, pada tanggal 23 September tahun 1966, Karol memilih korbannya yang kedua, seorang wanita tua berusia 78 tahun bernama Maria P. Serangan ini dilakukan dengan lebih kejam dan lebih terencana. Karol mengikuti Maria, seorang wanita tua yang rapuh, hingga ia menemukan momen yang tepat untuk menyerang. Dalam hitungan detik, ia menikam Maria berulang kali di tubuh dan lehernya, memastikan setiap tusukan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya membunuh korbannya. Maria tewas di tempat, meninggalkan genangan darah di jalan yang menjadi saksi bisu kebiadaban Karol. Ketiga, Micha S. Pada tanggal 13 Februari tahun 1967, Karol melakukan serangan paling keji yang pernah ia lakukan. Korbannya kali ini adalah seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Micha S. Karol,
yang sudah tak sabar merasakan darah segar mengalir di tangannya, menyerang Micha di sebuah taman kota. Dengan kekuatan yang sangat brutal, Carol menikam anak kecil itu berkali-kali, tanpa belas kasihan. Micha tewas seketika, meninggalkan tubuh kecilnya yang tak bernyawa di rerumputan, tak jauh dari tempat anak-anak lain bermain. Carol tidak berhenti di sini. Ia terus berburu, mencari korban-korban berikutnya, yang semuanya dipilih dengan sangat hati-hati. Setiap serangan dilakukan dengan sadis, seolah-olah Carol menikmati penderitaan dan ketakutan yang ia timbulkan pada korban-korbannya. Beberapa korban berhasil selamat dari cengkeraman Carol, tetapi luka-luka fisik dan mental yang mereka derita menjadi kenangan abadi akan kebiadaban seorang pembunuh berdarah dingin. Sebelum penangkapannya pada bulan Maret tahun 1967, Carol terus berkeliling kota Krakow dengan sepeda motornya, mengintai calon korban berikutnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di taman, jalanan sepi, dan tempat-tempat umum lainnya, mencari target yang menurutnya lemah dan mudah diserang. Obsesi untuk membunuh semakin mendominasi pikirannya, dan ia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, polisi yang telah menghubungkan jejak kekerasan ini dengan serangkaian pembunuhan brutal di Krakow akhirnya berhasil menemukan pelakunya. Berdasarkan penyelidikan yang intensif dan bukti-bukti dari TKP, mereka berhasil menangkap Carol Kott. Saat polisi menangkapnya, Carol tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Di kantor polisi, ia mengaku melakukan semua pembunuhan itu dengan penuh kebanggaan. Bahkan, ia menjelaskan dengan detail bagaimana setiap pembunuhan memberikan kepuasan yang luar biasa baginya. Saat diadili, Carol digambarkan sebagai seorang psikopat tanpa perasaan, yang hanya peduli pada hasrat sadisnya untuk membunuh. Psikolog yang memeriksanya menggambarkan Carol sebagai individu yang sangat berbahaya, dengan ketertarikan yang abnormal pada kekerasan dan kematian. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Carol Kott pada tanggal 14 Juli tahun 1968. Eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei tahun 1969 di penjara Montelupi di Krakow. Dengan kematiannya, berakhir pula teror yang disebarkan oleh Carol Kott, namun kenangan akan kebiadabannya tetap menghantui kota Krakow dan Polandia hingga hari ini. Kisah Carol Kott adalah cerminan gelap dari bagaimana seorang individu bisa berubah menjadi monster yang mengerikan. Meskipun tumbuh di lingkungan yang tampaknya normal, dorongan untuk membunuh perlahan-lahan menguasai dirinya hingga akhirnya meledak dalam serangkaian tindakan brutal yang tak terbayangkan. Apa yang membuat seseorang seperti Carol Kott melakukan kejahatan yang begitu keji? Apakah ada tanda-tanda yang terlewatkan oleh keluarga atau masyarakat? Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah orang seperti Carol Kott dari melakukan kejahatan semacam ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.